beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanmu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio Surya, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tija. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Dinamon dan Joko SP. Sutradara Yehudi Wartono. Kali ini mengengakan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-71 ini didukung oleh para pemain Edosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Burhan sebagai Aki Pami, Ani Ruslianti sebagai Pabi, Lukman Tambose sebagai Utong Baji, Haryogo sebagai Burenteng, M. Pratomo sebagai Keboluyur, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Hari mulai gelap, remang-remang cahaya matahari menembus celah pohon di belakang rumah kediaman Aki Pamiji. Pendekar lawan menuntun istrinya melewati tanaman jagung dan palawija yang baru tumbuh. Aki Pamiji mengantarkan mereka ke ruang tidurnya di sebuah gandong atau bagian rumah yang terletak di belakang. Tuan Nano bisa istirahat lagi di tempat ini. Itu obatnya harus diminum sampai habis. Terima kasih, Aki. Obat ini rasanya pahit sekali. Obat yang pahit rasanya biasanya mujarab. Bukan begitu, Tuan Lo? Benar, Aki. Obat yang berkhasiat biasanya memang amat pahit rasanya. Karena itu, janganlah takut pada yang pahit-pahit. Justru yang rasanya manis, kadang-kala kita harus waspada. Karena seringkali mengandung hal-hal yang menyedihkan di dalamnya. Nah, kalian istirahat dulu di sini. Aki mau bicara dulu dengan Nyai di ruangan depan. Lalu, aku mendapat kesan Nyai Pamiji kurang menyukai kehadiran kita dari rumahnya. Agaknya memang begitu. Tapi, ya, mau bagaimana lagi? Kita harus menunggu keadaan pulih, baru bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Tapi Lau, rasanya keadaanku sekarang sudah bertambah baik. Rasanya dia sudah ada lagi. Tidak, Mei. Wajahmu masih agak pucat. Ini karena hanya kurang istirahat. Kukira besok pagi aku sudah benar-benar segar. Kalau begitu, besok pagi kita pamit, Aki. Kita tinggalkan tempat ini. Menurut Aki, banyak orang-orang berkeliaran di daerah ini.
dan mereka mencari kita. Kabarnya disediakan upah yang tinggi bagi siapa yang bisa menangkap kita dalam keadaan hidup. Karena itu, kita harus berhati-hati, Lau. Rasanya bahaya mengancam di mana-mana. Rasanya nyawa kita seperti telur di ujung tanduk. Kalau kita meneruskan perjalanan, sebaiknya jangan sampai bertemu dengan seseorang. Aku yakin ciri-ciri kita sudah disebar mana-mana. Hingga setiap warga desa pasti akan dapat mengenali kita sebagai manusia buron pemerintah. Ya. Besok kita berangkat ke Kurawan. Kita ambil jalan menyusuri pipi hutan supaya tidak mudah bertemu dengan orang. Ada apa, Mesin? Aku lelah. Setiap ingat bahwa kita berjalan tanpa tujuan yang pasti, aku merasa lelah. Sungai-sungai ada muaranya, tapi perjalanan kita dan negeri orang ini, di mana harus bermuara? Ya, barangkali muaranya ada di dalam hati kita sendiri, istriku. Kadang-kadang aku merasa takut sekali. Aku takut menghadapi sesuatu yang tak pasti. Aku takut melawan bayang-bayangan yang tak jelas sosoknya. Dan setiap perasaan takut itu datang mencekam. Aku lalu menjadi dingin. Peluklah aku, peluklah. Supaya hati menjadi hangat kembali. Messi. Apa yang kau lakukan di situ, Nyai? Tidak apa-apa. Aku baru saja selesai mengerang air untuk tamu kita itu. Apakah mereka sudah kau bawa kembali ke rumah, Aki? Sudah. Mereka istirahat di kandang belakang. Oh, syukurlah. Nyai, kau kelihatan sangat gelisah. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku tidak gelisah. Kau jangan berdusta padaku. Lebih baik kalau ada sesuatu yang kurang menyenangkan, katakan terus terang. Sudah kukatakan tidak ada apa-apa, Aki. Kau menyembunyikan sesuatu, kan? Kau ini ada saja. Aku menyembunyikan apa? Makin tua makin mudah curiga saja. Kau menyimpan uang ring. Dari mana kau peroleh uang itu, Nyai? Aku menabung, Aki. Sudah sejak lama aku menabung. Aku tidak percaya. Pasti kau telah memperoleh uang itu dengan cara yang tidak pantas. Aki, aku bukan keturunan maling atau rampok. Uang ini uangku sendiri, tahu? Iya, tapi dari mana kau peroleh uang ringgit itu? Dari manapun ku peroleh uang ini bukan urusanmu. Tidak bisa begitu, Bisa saja begitu. Mengapa tidak? Tua-tua begini, aku masih bisa bernama laki-laki. Aku yang bertanggung jawab dalam rumah ini. Kau tidak boleh berbuat sesuka hatimu tanpa sepengetahuanku. Dengar, Aki. Selama ini mana pernah kau membuatku senang? Mana pernah kau memberiku uang sebanyak ini untuk membeli barang-barang yang kuperlukan? Kerjamu hanya menanam jagung dan ubi kayu. Mana bisa ditukar dengan ringgit sebanyak ini? Kau mata duitan. Kau sudah loyo. Kau tak mampu menghasilkan sesuatu kecuali hanya untuk makan. Iya, aku sudah tua, Nyai. Kau pun sudah nenek. Sebentar lagi kita akan dikubur. Aku tidak bernafsu mengumpulkan uang seperti anak-anak muda itu. Aku sudah merasa bersyukur karena Yang Maha Kuasa masih memberi kita seteguk air dan sesuap makanan. Kalau kau ingin kaya, ingin banyak duit,
bukan di rumah ini tempatnya. Oh, kau jadi mengusir aku ya? Baik, baik. Aku tidak mengusirmu, Nyai. Tapi kau sendiri yang membuat dirimu merasa diusir. Aku juga tidak betah menemani kau di rumah gubuk ini. Apa enaknya tinggal di sini? Kau pun selalu mencari menang sendiri. Kau terima orang numpang sembarangan saja tanpa lebih dulu berunding dengan aku. Apa itu adil? Nyai, kalau kau masih gagal menggenggam uang ringgit seperti itu, lebih baik jangan bicara soal keadilan. Tidak cocok. Tidak akan ketemu. Keadilan itu justru membutuhkan pengorbanan, membutuhkan olah rasa dan pengertian yang besar. Sekarang kau bicara seperti layaknya seorang penghulu agama. Maaf, Ki. Maaf, Nyai. Tuan Lo, jangan dengarkan kata-kata istri saya ini, Tuan. Dia memang begitu. Barangkali Nyai ada benarnya juga, Ki. Kehadiran kami di sini memang tidak pada tempatnya. Tidak, Tuan Lo. Tuan Lo jangan beranggapan begitu. Saya benar-benar tulus ingin menolong Tuan dan Nona Lo. Jangan dengarkan wanita tua ini. Dia memang begitu. Suka bawel, suka rewel. Ada pasukan berkuda datang kemari. Ya, mereka akan datang untuk menangkap kalian. Hei, kau Kenapa? Kau pasti telah menerima uang dari kebubuk luyur. Ya, memang. Apa salahnya aku terima hadiah uang ini? Tua bangka tak tahu diri. Kau telah menerima suap dari kebubuk luyur. Sungguh memalukan. Aku malu, Nyai. Aku malu. Lebih baik ku buang uang ringgit. Ini uangku. Uang ringgit. Tidak, uang setan. Kau buang uangku. Kau sebarkan uang ini seperti tidak ada harganya. Memang tak ada harganya. Seperti kau. Kau itulah yang tidak ada harganya. Laki-laki jompo, tidak punya otak. Dan kau wanita tua tak punya hati. Menyesal aku mengajakmu tinggal bersamaku di rumah ini. Hanya mengotori sisa-sisa umurku saja. Iya, tenanglah, Mesin. Tuan Lo, maafkan dia, Tuan Lo. Gara-gara dia, maka orang-orang itu berdatangan kemari. Sudahlah, Ki. Aki dan Nyai tidak bersalah. Kamilah yang tidak tahu diri. Kami memang orang-orang buronan. Kami pantas hidup tidak tenang. Mesin. Iya. Kita terpaksa menghadapi mereka. Oh iya, bagaimana keadaan sekarang? Kalau terpaksa, aku masih bisa bertaruh barang 10 jurus. Kau tidak perlu khawatir, Ro. Kalau begitu, marilah kita sambut mereka. Maaf, Aki. Kalau kehadiran kami membuat suasana rumah Aki menjadi tidak tentram lagi. Hati-hati, Tuan Lo. Jumlah mereka cukup banyak. Pendekar Lo melangkah ke pintu sambil menggandeng istrinya. Mereka segera melihat bahwa rumah Aki Babi sudah dikepung dari berbagai jurusan. Di antara orang-orang yang mengepung itu, nampak ada yang masih duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Begitu melihat pendekar Lo keluar, mereka buru-buru melompat. Bagus. Kebobok lulur bisa dipercaya. Lihat, sepasang kelinci putih ini akhirnya kita temukan juga. Iya. Sekarang mereka ada kesempatan bisa lolos, Tuan. Ya, kecuali jika mereka mempunyai aji siluman gunung belir. Hei, pendekar asing, kau memang cerdik. Kau ulet dan cerdik.
Di negeri kami yang masih asing, kalian bisa menyelinap seperti kadal dan menyusup seperti seekor cacing tanah. Itu sudah menjadi bukti bahwa kalian adalah pendekar tangguh, paling tidak untuk ukuran di negeri kalian. Tapi di sini, di kerajaan Kediri, kalian akan mampu berbuat banyak. Kalau kemarin kalian bisa selamat, kalian bisa melalui kami dan meloloskan diri dari pengawasan kami. Tapi sekarang kalian tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyerahkan diri. Kami tidak akan menyerah. Kami sudah mengambil keputusan bahwa kami tidak akan menyerah. Kami membela apa yang menjadi hak kami. Sebenarnya menyerah ataupun tidak, nasib kalian akan sama saja. Ayo, jaga! Kepung dan tutup rapat halaman rumah ini. Jangan sampai ada ruang yang bisa mereka gunakan untuk loloskan diri. Tunggu, Kakang Bajil. Coba kalian pikir lebih panjang sedikit. Tidak ada gunanya kalian memberikan perlawanan. Kalian justru bisa mati konyol. Jika kalian sedikit bijaksana, mungkin Kakang Bajil akan bersikap lebih lunak. Mesin, kau sudah siap? Sudahlah. Kami tidak membutuhkan sikap lunak. Kami sudah banyak menderita selama negeri ini. Kami dikejar-kejar, diburu tanpa tahu apa kesalahan kami. Kami diperlakukan seperti pencuri yang pantas diburu dan ditangkap. Ayo, kami memang tidak mempunyai pilihan yang lain. Majulah, tangkaplah kami, bunuhlah kami. Walaupun sudah pernah melihat dengan mata kepala sendiri, tapi begitu pedang naga puspa keluar dari warangkanya, Kutong Bajil masih juga melelahkan matanya. Demikian pula yang lain, semua tertunggu sesaat dan sebagian ada yang melompat mundur. Pendekar Long sudah bertekad akan melawan habis-habisan. Mesin berdiri merapat ke pinggang suaminya. Ayo, kalian jangan diam seperti patung rungu. Sergap mereka, jangan ragu-ragu. Jangan takut kalau sampai leher terpaksa membunuh orang ini. Pendekar Long menggabung dengan pedang naga puspa di tangan kanannya. Senjata itu mendesing kiri kanan dan sekali waktu berada di udara, menimbulkan cahaya yang menyilaukan yang aneh. Suatu ketika, pedang naga puspa menyambar sebatang pohon, dan pohon yang perkasa itu roboh bagaikan terpapar oleh pohon belimbing sekaligus. Panik roboh menimpa rumah Kipamici, Tuan. Iya, senjata paling dahsyat yang pernah kulihat selama ini. Kakang Bajil, korban sudah banyak yang jatuh, Kakang. Kita harus merampungkan masalah pendekar ini sekarang juga, Kakang. Setan belang! Biar aku yang membunuh orang-orang seberang lautan ini. Kalian bersiap menyerang perempuannya. Iya! Sambil mendengus keras, Kutong Bajil melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian pendekar lereng tengger itu menyiapkan aji segera dunia yang terkenal dahsyat. Itu mengeluarkan keinginan darahnya. Dan kau juga harus hati-hati. Nampaknya pendekar yang lain mengincar. Kalian telah membuatku tak bisa lagi mengendalikan diri. Sekarang kalian akan melihat sendiri seperti apa aji segar ini. Ayo, yang lain bergerak, terus kepung mereka. Dan jangan beri kesempatan untuk istirahat, walaupun hanya untuk satu tarikan napas. Pendekar Long benar-benar bertarung dengan mati-matian. Dia harus menghadapi Kurendek, Dewi Sambi, dan Kutong Bajil yang terus-menerus kemudian dengan aji segera geni. Tubuhnya berkeringat karena arus pusaran angin yang menimbulkan aji segera geni. Tapi Kutong Bajil sendiri juga harus berhati-hati karena lawannya menggunakan pedang yang ampuh sekali. Suatu ketika, Kutong Bajil melihat kesempatan yang amat bagus. Maka buru-buru dia menarik nafas.
untuk kemudian melepaskan pukulan ke arah lambung kiri pendekar Lo yang waktu itu belum benar letak kuda-kudanya setelah melompat menghindari ayunan pedang kuning itu renteng. Kok memuntahkan darah? Nyawa kalian tinggal sebentar lagi. Kalau kalian tidak juga mau menyerah, kalian akan mati di tanganku. Loh, lebih baik kita menyerah saja. Kita tidak boleh menyerah. Kita jangan sampai menyerah. Kurang ajar, demi elek. Masih juga kau berkepala batu. Sekarang kau pasti mampus. Ini jangan mendadak oleh benar-benar gawat. Sementara itu maju dirinya dengan serangan mau. Pada saat keadaan pendekar Lo sudah hampir tak bisa menyelamatkan diri, mendadak sebuah bayangan muncul. Bayangan orang bercadar merah itu langsung membenturkan Butong Baju hingga pendekar Lo selamat dari ancaman maut. Butong Baju sangat gusar melihat kehadiran orang bercadar merah yang nyata-nyata membantu pendekar Lo. Maka dia segera menyiapkan rangkaian-serangan baru lagi. Sementara Rambu Renteng dan Dewi Sambi terus berusaha menembus pertahanan mesin yang tak pernah jauh dari suaminya. Pendekar Lo benar-benar merasa terdesak. Dia harus bertarung sambil melindungi istrinya. Sementara lampunya sudah terbuka dalam oleh ancaman pukulan Aji Segara Gemini. Pada saat keadaannya benar-benar gawat, mendadak sebuah bayangan orang bercadar merah muncul dari balik rimbunan pohon. Orang bercadar merah itu langsung menyerang Butong Baju. Mendapat bohongan yang tak terduga itu, Butong Baju menjadi terkejut dan gugup. Tapi kemudian dia segera menyiapkan serangannya kembali. Siapa orang bercadar merah itu? Mereka berhasil kabur, Kakang. Kalian orang goblok. Kalian tidak becus bekerja. Bagaimana mereka bisa kabur? Mereka tidak bersalah, Kang Bajil. Kalau orang bercadar merah itu tidak datang dan mengaco, dua pendekar asing itu pasti sudah tertangkap, Kakang. Tapi Kakang Tong Bajil tidak usah cemas. Bukankah Kakang sudah berhasil melukainya? Aku bukan hanya mau melukainya dan membiarkannya kabur. Aku mau menangkap orang itu atau membunuhnya kalau perlu. Sudah. Tak ada perlunya ribut-ribut di sini. Ayo cepat kejar mereka. Kejar dan bunuh saja cepat. Kejar mereka. Apa teriakanku kurang keras? Bagaimana keadaanmu? Luka dalamku cukup parah. Kau memuntahkan darah sekali lagi, Lo? Kepalaku pusing sekali. Cepat, bawa suami menyingkir dari tempat ini. Kalau sampai mereka mengejar kemari, aku tidak akan bisa membantu lagi. Ayo, cepat, ikuti aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayo, tahan sebentar. Kita ikuti saja orang ini. Aki, tolonglah aku, Aki. Aduh, cabang pohon ini mengejar kaki dan tanganku. Tolonglah aku tak bisa bergerak. Aki, mengapa kau diam saja? Tolonglah aku. Kau diam saja. Kau masih marah padaku. Sekarang aku berdoa. Aki, semua ini memang salahku. Aku terlalu serakah. Aku ingin mendapatkan uang, tapi akhirnya begini kejadian.
Mana si Kebok Luyur? Mengapa dia tidak mau menolong kami? Kebok Luyur, tolonglah aku, Kebok Luyur, angkatlah atau doronglah batang pohon ini. Kebok Luyur, di mana kau anak setan? Ini kembalikan semua uang yang kau berikan. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku hanya butuh pertolonganmu, Kebok Luyur. Kau benar-benar anak setan. Kau jahat sampai hati meninggalkan kami. Orang tua ini dalam keadaan seperti ini. Kau keterlaluan, Kebok Luyur. Semoga para dewa menghukum perbuatanmu. Aki, maafkan aku, Aki. Aduh. Aki, kau sudah sadar. Rupanya kau pun pingsan seperti aku. Nyai, kau itu Nyai. Iya, inilah aku, istrimu. Tolong aku, Aki. Sebatang dan batang pohon sial ini kaki bercet. Sabar, Nyai. Tenang saja, tenang. Kau selalu berkata begitu. Sabar, tenang. Bagaimana aku bisa sabar? Lihat saja keadaanku seperti tikus masuk perangkap begini. Ayo cepat tolong aku. Nyai, sekarang kau harus mau menerima nasibmu. Apa? Jadi, kau tidak mau menolong aku? Kau masih marah padaku, Aki? Bagaimana aku bisa menolongmu, Nyai? Aku sendiri tak mampu bergerak lagi. Lihat saja, kaki dan tanganku terjepit dahan pohon seperti kau. Kau memang laki-laki tidak berguna. Kau benar-benar apa ada cowok tidak berguna. Terserah apa yang akan kau katakan mengenai diriku, Nyai. Aku sudah tidak peduli Tapi lagi. tidak bisa mati terus-menerus begini, Aki. Aku sudah tidak peduli lagi. Kau sangat menyebalkan. Kau tidak peduli dengan aku, istrimu. Mengapa kau tidak minta tolong pada uang ringgitmu itu, Nyai? Bukankah kau sangat membanggakannya? Sudah, jangan menyindir. Ini semua tidak akan terjadi kalau kau tidak membawa dua orang asing itu ke rumah kita. Karena memang telah membawa sial, tahu? Sudahlah, Nyai. Jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik kita bersiap-siap untuk menjemput ajal kita yang semakin dekat. Iya, aku sudah mau mati. Aku belum mau mati. Jatuh lagi, api lampu itu membakar dinding kayu. Tolong, Aki, tolong. Rumah ini akan terbakar. Cepat padamkan api itu. Rumah akan terbakar. Aki, mengapa kau diam saja? Mengapa kau malah memejamkan mata? Oh, laki-laki tua tidak mampu berbuat apa-apa. Oh, cuma kau menjadi suamiku. Ini semakin besar. Sekali. Api itu mulai menjelasku. Iya, kita tidak bisa jalan terus, Tuan. Di depan kita ada jurang. Katanya si orang itu masih muncul. Tapi kita tidak akan berhenti sampai di sini.
Desa Jasun akan kita aduk-aduk. Jangan lewatkan sudut-sudut yang gelap ataupun pojok-pojok yang sempit. Semua harus diperiksa. Nah, sekarang kita berencana kita akan bertemu lagi sesuatu di rumahku untuk memberikan laporan hasilnya. Kalian dapat bersembunyi di tempat ini. Untuk sementara jangan mana-mana dulu. Mereka pasti masih terus mengadakan pencarian. Terima kasih atas bantuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak segera datang, tentulah kami sudah menjadi korban pembantaian di halaman rumah Kaki Miji. Siapakah Tuhan ini sebenarnya? Apakah kalian tidak bisa mengenali suaraku lagi? Iya, sepertinya saya pernah mendengar suara Tuhan. Tapi di mana ya? Akan kubuka darahku ini. Nanti kalian akan kembali ingat siapa diriku. Kok gadis saya itu? Lihatlah. Iya. Dia telah menolong kita lagi. Siapakah sebenarnya adik ini? Dan mengapa adik menolong kami? Bukankah adik adalah anggota kelompok pendekar Cibor yang bernama Gungkong Bajil itu? Kalau adik tidak keberatan, kami ingin sekali berkenalan dengan adik. Selama ini, kami selalu dipenuhi tanda-tanda mengenai dirimu. Dulu adik pernah mengaku bernama Angin Lelang Seribu. Apakah memang itu nama adik yang sesungguhnya? Tidak. Aku waktu itu hanya bercanda saja. Lalu, siapa nama adik? Dan mengapa adik selalu datang menolong kami pada saat kami menemui bahaya? Ya, itu semua aku lakukan karena aku tahu kalian orang-orang jujur. Kalian tidak pantas dimusuhi. Adik nampaknya juga gadis yang baik. Walaupun seringkali nampak aneh dan brutal. Tapi mengapa adik bergabung dengan mereka? Pendekar-pendekar berwatak jahat dan kejam itu. Tak ada asap tanpa api. Semua ini memang ada sebabnya. Namaku Sakawuni. Aku dilahirkan dan dibesarkan di desa Tanibala. Aku sengaja datang jauh-jauh ke Kandi Sorabana dengan tujuan yang sudah pasti. Aku benci kejahatan, kesewenang-wenangan, keserakahan, dan aku paling membenci orang-orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kesenangan pribadi dengan mengorbankan nasib orang lain. Adik Sakawuni, adik tentu mempunyai alasan yang kuat sehingga mempunyai sikap seperti itu. Ya. Aku mempunyai latar belakang keluarga yang suram. Barangkali sama suramnya dengan cahaya wajah bulan di dalam gerimis malam. Aku iri setiap kali melihat seorang bocah yang hidup dalam suasana tenang dan damai dalam pelukan dan belayan kasih orang tua. Aku hampir tak pernah merasakan saat-saat seperti itu. Masa kecilku selalu menjerit kesedihan. Sakit sekali rasanya. Dan aku seperti hidup dalam kegelapan dunia yang asli. Dan semua itu hanyalah gara-gara seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang ku benci sampai ke tulang sungguh. Seorang laki-laki yang berdarah dingin dan berkepala serigala. Siapa laki-laki yang tak terkasih itu? Aku tak dapat mengatakannya padamu. Adik harus berkata-kata dendam padanya. Kalau ada kesempatan, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Adik Sakawuni ternyata menyimpan persoalan yang cukup berat. Barangkali itulah sebabnya adik nampak brutal dan berlaku aneh. Iya. Aku tak peduli lagi akan keadaan diriku. Bahkan seringkali aku tak tahu lagi apakah aku ini seorang perempuan atau laki-laki. Aku tak ambil pusing dengan semuanya. Aku hanya ingin membahaskan rasa dendam yang sudah sejak lama menyiksa hidupku. Tapi tak mungkin aku bergerak sendiri. Aku harus bergabung dan berteman dengan pendekar lain yang kuanggap bisa membantu usahaku. Kau mengatakan radio? Yang suamimu itu. Loh, cukup parah. Dia terkena pukulan laut aji gara-gara ini. Kau harus jaga dengan baik. Jangan kau tinggalkan dia sendirian di tempat ini. Tapi tak mungkin kami seterusnya tinggal di tempat ini. Apakah jejak perawatan masih jauh dari sini? Kau harus merawat luka-luka suamimu lebih dulu. Kalau nanti sudah agak sembuh, barulah kalian meneruskan perjalanan ke Kurawan. Desa itu masih 1 hari perjalanan dari tempat ini. Maaf,
Aku harus segera pergi. Aku tak bisa lama-lama meninggalkan rombonganku. Aku khawatir potong baju yang nanti mencurigai aku. Terima kasih adik kami. Aku tidur lama sekali. Kau tidur nyenyak sekali. Dadaku bagaimana? Apakah kamu masih terasa panas dan nyeri? Aku tidak bisa tidur. Lambungku rasanya seperti terbakar. Apakah kau bisa duduk dengan baik, Long? Kau mau apa, Mei? Aku akan membantu lukamu dengan tenaga dalamku. Ayo, kita coba saja, Long. Siapa tahu membawa pengaruh ke arah kesembuhanmu. Ayo, Long, duduklah. Tapi, Mei, kau sendiri kelihatan lemah. Kau masih belum sembuh benar. Kalau kau paksa juga mengobati aku, nanti luka dalammu bisa kembali. Kau tidak boleh curang, Long. Sekarang ganti aku yang wajib mengobati lukamu. Kau pikir aku bisa tinggal diam melihat keadaan seperti ini? Ayo, Long, cepat duduklah. Iya. Nah, begitu. Tahanlah sebentar. Aturlah pernafasan dan pusatkan pikiranmu di daerah lambung. Maisin memejamkan mata, memutar telapak tangannya dan mulai menyiapkan tenaga dalam. Kemudian kedua belah telapak tangan yang halus itu pun bekerja dengan terampil, memijit menodok usus saraf di bagian punggung ke bawah. Apa yang akan aku lakukan sekarang? Aku akan menyingkirkan darah yang keluar melalui mulut dan hidungnya. Kasihan kau suamiku. Kenapa kita begini buruk sayang? Maisin menangis terseduh di samping suaminya yang berbaring di atas lempengan batu. Memang gua kecil yang ditunjukkan Sasawon ini cukup aman sebagai tempat persembunyian. Tapi hati Maisin terus berdebar melihat suaminya yang masih belum juga sadar hingga menjelang tengah hari. Sambil menyeka air mata yang tak henti-hentinya mengalir, wanita mulia itu duduk menunggu suaminya. Sekali waktu dia mengusap darah yang merembes dari sela-sela bibir ataupun hidung, tiba-tiba Maisin berdiri. Aku tak boleh duduk berdiam diri di sini. Aku harus berbuat sesuatu. Aku ingin daun-daun menyembuhkan darah. Aku dulu pernah membentuk barangkali di sekitar tempat ini ada daun-daun semacam itu. Aku akan mencarinya. Aku pergi dulu ya. Aku akan kembali lagi membawa ramuan daun-daunan untuk obat lukamu. Sudah jauh juga apa meninggalkan gua. Tapi belum ketemukan daun-daunan untuk ramu pada luka dalam. Di sini ada banyak tumbuhan, tapi bukan seperti yang ditujukan aku. Ini ada selokan kecil. Pasti selokan ini menuju sebuah sungai. Kalau tidak keliru, daun-daunan itu banyak tumbuh di pinggiran sungai. Baiklah, akan aku coba mengikuti aliran selokan ini. Siapa tahu tak jauh dari sini ada sebuah sungai. Maisin lalu melangkah mengikuti aliran selokan kecil menuju ke arah timur. Begitu tubuhnya yang langsing lenyap di balik gunungan pohon-pohon liar, muncullah dua sosok tubuh manusia dari semak belukar. Ayo Maman, kita sergap pantai itu. Tunggu Atsara. Ini kesempatan baik Maman Buyur. Tunggu kataku. Kita jangan bodoh. Biarkan saja perempuan itu. Mengapa kita biarkan? Aku tahu kemana perempuan itu. Dia pasti sedang berusaha mencari obat untuk menyembuhkan luka dalam suaminya. Nah, sekarang kita cari saja suaminya itu. Pasti dia bersembunyi tak jauh dari tempat ini. Kita bereskan dulu suaminya. Nanti kalau istrinya datang, nah, kita tinggal membereskan istrinya.
Bukankah cara ini lebih sederhana dan tidak memakan banyak tenaga? Nah, para pendengar sekalian, bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Mesin dapat menemukan ramuan daun untuk obat luka dalam? Dan apakah Kebeluyur dan Adisara dapat menemukan benar lolos? Silakan menunggu jawabannya dalam seri berikut. Sampai jumpa.